Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul King Apocalypse. Yuk simak alur ceritanya. Qin Yu menjelaskan bahwa zombie spesies bermutasi, penyakit kiamat, tidak ada yang lebih buruk dari itu. Spesies asing akan menjadi salah satunya. Beberapa kekuatan tak dikenal dari luar, menciptakan keretakan di dunia ini, yang sudah dipenuhi dengan kekacauan dan kekacauan setelah kiamat dimulai. Dengan keretakan ruang terbuka, para penyerbu masuk ke dunia kita satu demi satu, penjajah ini adalah spesies alien. Keretakan ruang membawa banyak jenis monster, walaupun mereka berbeda dalam banyak bentuk dan ras, mereka memiliki sifat yang sama. Mereka menganggap manusia sebagai musuh dan tidak menginginkan apapun kecuali membunuh mereka. Mengapa mereka muncul? Bagaimana mereka terkait dengan kiamat? Kita tidak memiliki petunjuk. Tetapi, ketika mereka muncul, mereka menargetkan kota-kota kita, dan kita tidak akan bertahan lama melawan mereka, jelas Qin Yu kepada Xiao Yu. Xiao Yu mengatakan bahwa serangga yang dia lihat itu sangat menakutkan. Qin Yu kemudian mengatakan, bahwa serangga-serangga asing ini, begitu mereka memiliki sarang, akan berlipat ganda dengan sangat baik. Mereka akan menyerang dan menghancurkan kota atau desa sejauh bermil-mil. Mereka seperti belalang, mereka hanya meninggalkan tulang, kematian dan kesedihan dimanapun mereka berada. Waktu tidak menunggu siapapun mulai besok dan seterusnya, aku harus menjadi kuat lebih cepat, ucap Qin Yu mengatakan kepada Xiao Yu. Mendengar penjelasan dari kakaknya, Xiao Yu menyebutkan bahwa dia akan ikut dengan kakaknya. Mendengar permintaan adiknya, Qin Yu setuju. Karena bagi Xiao Yu, saatnya dia belajar bagaimana beradaptasi untuk hidup dalam kiamat. 2 hari kemudian, mereka sedang melakukan perburuan kembali melawan para zombie. Xiao Yu yang melihat kakaknya berhasil mengalahkan beberapa zombie sangat begitu gembira, dan menyebutkan bahwa kakaknya begitu mengagumkan. Qin Yu yang melawan zombie itu merasakan bahwa zombie telah menjadi lebih kuat. Setelah berhasil mengalahkan zombie itu, Qin Yu kemudian memotong badannya untuk mengambil batu evolusi yang berada di dalamnya. Setelah membukanya kemudian dia menariknya, dan mendapatkan salah satu batu evolusi yang berkualitas tinggi. Dia kemudian menduplikasinya menjadi 2, dan meminta Xiao Yu untuk memakan batu evolusi. Qin Yu yang melihat adiknya memakan batu evolusi menanyakan, di samping 2 ini, ada total 10. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Qin Yu. Xiao Yu menyebutkan bahwa dia telah merasakannya. Qin Yu langsung penasaran dan memintanya untuk memberitahu apa yang dia rasakan. Xiao Yu mengatakan bahwa dia merasa bisa mengalahkan seekor banteng hanya dengan 1 pukulan. Tapi Qin Yu menjelaskan, bahwa manusia bermutasi, kemampuan dan reaksi fisikmu lebih cepat daripada orang normal. Melanjutkan perasaan itu, kamu harus membentuk kemampuan spesial secepatnya, jelas Qin Yu. Mendengar penjelasan kakaknya, Xiao Yu menyebutkan bahwa dirinya merasa tinggi, seperti aku telah mencapai puncak kemanusiaan. Jika begitu, maka aku pikir ada sesuatu yang terbentuk di dalam diriku. Jenisnya belum jelas, aku punya perasaan kalau aku bisa memperkuat sesuatu, ucap Xiao Yu kepada kakaknya. Mendengar hal itu, Xiao Yu menyebutkan, bahwa itu bisa jadi adalah pengerasan. Xiao Yu bingung tentang pengerasan, kemudian dia mengambil batu bata, dan membelahnya menjadi 2 bagian. Qin Yu menjelaskan, jika itu penguatan, maka itu hebat. Gunakan kemampuanmu pada ini, kuatkan ini, perintah Qin Yu kepada adiknya. Kemudian Xiao Yu menguatkan salah satu batu bata yang telah diberikan oleh kakaknya. Setelah selesai menguatkan bata-batu itu, Xiao Yu memberikannya kepada Qin Yu, itu segera diambil. Kemudian Qin Yu menghancurkan salah satu batu bata yang tidak diperkuat, dan itu dapat dihancurkan dengan mudahnya oleh Qin Yu. Qin Yu menyebutkan, bahwa sangat mudah untuk memotong batu bata normal. Sekarang biarkan aku menghancurkan bata yang kamu kuatkan. Kemudian Qin Yu mencoba dengan keras menghancurkan bata itu, namun dia sangat kesulitan. Xiao Yu yang berada di belakangnya menyemangati kakaknya, kakak, kamu bisa melakukannya. Qin Yu kesal, karena itu sedikit keras, potongan batu bata itu. Tak lama kemudian, Qin Yu telah berhasil menghancurkan batu bata itu. Melihat kakaknya berhasil menghancurkannya, Xiao Yu sangat senang.
Qin Yu menyebutkan ke Xiaoyu bahwa itu tidak buruk, kemampuan penguatan. Xiaoyu, dengan ini, kau bisa dikategorikan sebagai manusia evolved di level yang lebih tinggi, ujar Qin Yu. Xiaoyu senang, dia menanyakan, sungguh aku sekuat itu? Kemudian Qin Yu memintanya untuk menerapkan kemampuan penguatan miliknya untuk memperkuat tubuhnya sebagai bahan uji coba. Kemudian Xiaoyu melakukan pengerasan kepada tubuh Qin Yu, tak lama kemudian dia telah selesai melakukan pengerasan pada tubuh. Melihat tubuhnya semakin kuat, Qin Yu kemudian mencobanya, dan berlari ke arah gedung yang berada di depannya. Dengan kekuatan penuhnya, dia kemudian meninju gedung itu dan berhasil menghancurkannya, akibat serangannya yang telah diperkuat oleh Xiaoyu. Xiaoyu yang melihat kakaknya berhasil menghancurkan tembok gedung itu mengatakan bahwa dia sekarang jauh lebih kuat. Qin Yu yang telah berhasil menghancurkan dinding gedung, memuji kekuatan dari Xiaoyu. Xiaoyu, kemampuan penguatanmu sekuat itu, ujar Qin Yu memuji Xiaoyu. Setelah Xiaoyu membangkitkan kekuatannya itu, dia meminta ke depannya jika Qin Yu pergi dia meminta untuk diajak berburu juga. Qin Yu menyetujuinya, mulai besok dan seterusnya, aku Qin Yu akan mengajarimu teknik bertarung. Terlihat Xiaoyu dan Qin Yu sedang berdiri, dia melihat ada zombie yang sedang berjalan. Qin Yu kemudian meminta Xiaoyu untuk pergi dan mengalahkan zombie itu. Pertama, gunakan kemampuanmu untuk memperkuat diri dan senjatamu. Lalu perlahan, melangkah dari belakang, dan seranglah. Aku akan melihatmu dari belakang, jadi jangan gugup, ucap Qin Yu kepada Xiaoyu. Qin Yu kemudian maju dan mengejar zombie itu dari belakangnya, dia mengatakan kepada dirinya sendiri untuk jangan gugup. Dia kemudian mengangkat tombak besinya, tapi zombie itu langsung berbalik ke arahnya. Xiaoyu yang melihat akan diserang, dia kemudian menghindarinya. Zombie itu dengan semangat melakukan serangan kembali kepada Xiaoyu. Xiaoyu yang melihat serangan kembali dari zombie itu, dia langsung melakukan pukulan yang cukup keras dengan tombak besinya di kepala zombinya. Dengan berteriak, dia berhasil mengenainya, dan kemudian memukulnya dengan sangat kuat beberapa kali. Kemudian Qin Yu menghentikannya dan mengatakan bahwa itu sudah cukup. Dengan begitu lelahnya, akhirnya Xiaoyu merasa lega karena dia berhasil menang mengalahkan salah satu zombie. Qin Yu menilai Xiaoyu, meski dia tegang, kekuatan dan teknik dari Xiaoyu dieksekusi dengan baik secara keseluruhan dan itu tidak buruk. Jika kau memukulnya lagi, mungkin aku tidak akan bisa mendapatkan material evolusi darinya. Keberuntungan kita tidak buruk, ini dia, ucap Qin Yu berhasil mengeluarkan batu evolusi. Kemudian Qin Yu meminta Xiaoyu untuk menggunakan kemampuan penguatannya untuk menguatkannya. Sementara dirinya akan menggunakan duplikasi untuk mengkloning materi evolusi. Kita akan punya jumlah total 4 materi evolusi, ucap Qin Yu. Xiaoyu memuji kakaknya bahwa matematika milik kakaknya sangat bagus. Qin Yu mengatakan bahwa hipotesisnya benar, meski dengan satu duplikasi. Efek penguatan tetap, hampir 2 kali lebih kuat, ini luar biasa, jelas Qin Yu. Kemudian Xiaoyu menyebutkan kepada kakaknya, bahwa dia merasa jika dirinya terus memakannya, dirinya mungkin akan membangkitkan kekuatan baru, ucap Xiaoyu. Qin Yu yang mendengarnya sangat terkejut. Qin Yu kemudian memikirkan, bahwa Xiaoyu tidak cuma tidak takut hujan darah, juga memiliki keinginan aneh terhadap materi evolusi, aku tidak tahu apakah ini baik atau tidak. Bagaimana Xiaoyu akan berkembang di masa depan, pikir Qin Yu. Kemudian mereka berdua yang sedang berdiri mendengar suara tembakan. Qin Yu mengajak Xiaoyu untuk melihatnya juga. Dia menyuruh Xiaoyu untuk mendekat di belakangnya, dan menemukan tempat sebagai perlindungan dan bersiap sembunyi kapanpun, ucapnya kepada Xiaoyu. Qin Yu berpikir, jika mereka penjahat, aku akan menghancurkannya dan mengambil persediaannya, pikir Qin Yu terhadap orang yang melakukan tembakan tersebut. Di lain pihak, terlihat para zombie mengepung para tentara yang sedang membawa senjata api itu. Dia menembakkan senjatanya kepada para zombie untuk dapat membunuhnya. Salah satu anggotanya mengatakan, pemimpin pasukan, mari kita paksa membuka jalan untuk mundur. Gerombolan zombie ini tidak bisa ditangani hanya dengan beberapa tembakan. Xiao Sang, tidakkah kamu mengerti, petinggi tidak menyukai pemimpin pasukan kita. Itu sebabnya kita dikirim untuk mengembalikan Jenderal Li, kita akan berada di tangan yang baik, jika misi ini tercapai.
Tetapi, jika kita gagal, akan ada hukuman. Hukuman lebih baik daripada kehilangan nyawaku di sini jadi mangsa zombie. Aku mulai kehabisan peluru. Ya pemimpin pasukan, bahkan jika kita mengalahkan gerombolan zombie ini, masih akan ada banyak lagi yang akan datang. Misi ini sangat mustahil. Bakat Anda luar biasa, namun Anda ditahan oleh sekemalicik seseorang. Jika Anda bertanya kepada saya, lebih baik bagi kita untuk mencari sendiri atau menemukan tempat lain yang dapat diandalkan untuk kembali. Saudaraku, apakah kau pikir aku belum mempertimbangkan sebelumnya? Tapi sekarang untuk kita berempat, ucap beberapa anggota tentara yang sedang menyelamatkan diri dari kepungan zombie. Kemudian salah satu di antara mereka berempat menemukan dua orang yang selamat, yaitu Kinyu dan juga Xiaoyu. Xiaoyu yang melihat mereka kemudian mendengar tentara itu mengatakan bahwa ada yang telah selamat. Otomatis para zombie itu menghadap ke arah Kinyu dan juga Xiaoyu. Mereka langsung menyerang balik Kinyu dan juga Xiaoyu. Kinyu berpikir, dia bingung, mengapa gerombolan zombie tiba-tiba menyerangnya? Apakah kekuatan kami menarik mereka? Pikir Kinyu. Salah satu anggotanya mengatakan, pemimpin regu, mari mundur sementara mereka mengganggu zombie, ucapnya. Kaptennya langsung marah, bajingan, kau punya nyali untuk mengucapkan kata-kata itu. Dan masih menyebut dirimu seorang prajurit, dengarkan baik-baik. Keluarkan semuanya dan jangan sisakan peluru, kita harus menyelamatkan kedua warga sipil itu, ucap kaptennya. Kinyu kemudian meminta Xiaoyu untuk menguatkan tubuhnya, dan meminta Xiaoyu untuk tetap di sini dan jangan berkeliaran. Lindungi dirimu dengan baik, aku akan menangani zombie ini, ucap Kinyu. Kemudian Xiaoyu mengatakan kepada kakaknya untuk berhati-hati. Sedangkan Kinyu langsung maju dan membawa senjata besinya. Sedangkan tentara tersebut terkejut dengan serangan yang dilakukan oleh Kinyu. Kinyu langsung berhasil membunuhnya dengan sekali ledakan bom api secara langsung, sehingga membuat sekumpulan zombie itu langsung mati terbakar. Para tentara itu mengatakan, apakah ini sang legendaris Master Murim? Bahkan Master Murim tidak sekuat ini, dia bisa menghabisi begitu banyak zombie dalam hitungan detik, ucap salah satu tentara. Terlihat zombie itu telah mati akibat serangan yang dilakukan oleh Kinyu, mereka kemudian saling berhadapan. Pemimpin pasukan mengatakan, halo, kami adalah tim pencari dan penyelamatan, aku pemimpin pasukan, Lin Feng, ucapnya. Lin Feng menanyakan, apa kau Master Murim, bahaya yang kami alami saat ini, terima kasih telah membantu kami, ucapnya kepada Kinyu. Kinyu berpikir, Master Murim berbeda pada tingkat kemampuan manusia yang paling tinggi dalam hal kekuatan dan juga teknik. Keterampilan mereka berada di luar kemampuan manusia normal, mereka dapat mengembangkan diri mereka lebih jauh dari kita manusia, kegigihan mereka juga tidak manusiawi. Mereka bahkan bukan manusia evolved dan mereka masih bisa bertarung setara melawan zombie. Di antara mereka yang memiliki keterampilan mengagumkan bahkan untuk manusia evolved. Ini membantu mereka untuk mengkompensasi kekurangan bentuk manusia mereka, pikir Kinyu. Kinyu mengatakan bahwa dia bukanlah Master Murim. Lin Feng memberikan penawaran, saudara, keterampilan Anda tidak buruk. Bagaimana kalau bergabung dengan kami di ketentaraan, Anda bisa menjadi terkenal di masa depan, tawar Lin Feng. Kinyu menyebutkan bahwa dia bukan orang yang bisa menjaga disiplin dan menegakkan peraturan. Mari lupakan tentara, tapi terima kasih atas niat baik Anda. Lin Feng mengatakan, sangat disayangkan, karena Anda tidak mau, lalu Ari berpisah di sini. Di masa depan, jika Anda membutuhkan bantuan, saya Lin Feng akan siap melayani Anda, jelas Lin Feng. Kemudian para tentara itu pergi meninggalkan Kinyu dan juga Xiaoyu. Xiaoyu menanyakan kakak, kamu menghabisi semua korban sebelumnya yang kita temui, kenapa kamu begitu menghormati Lin Feng? Tanya Xiaoyu kepada Kinyu. Kinyu mengatakan bahwa dia mengenalnya. Kemudian Kinyu mengingat akan masa lalunya, terlihat di depannya ada patung seseorang di depan Kinyu. Kinyu menanyakan kepada seniornya, kenapa ada patung yang didirikan di tempat seperti itu? Tanya Kinyu. Seniornya mengatakan bahwa itu adalah patung Lin Feng. Di zaman kegelapan Camelot, ada pengguna berevolusi peringkat S, mereka memiliki kekuatan super, namun masih berjuang untuk yang lemah. Dia mati dalam pertempuran di hutan hitam yang tercemar dan menjadi pahlawan yang dihormati oleh orang lain.
Oh, aku ingat ketika senior menyebutkannya, mereka selalu berbicara dengan hormat, ucap Kinyu. Seniornya mengatakan, ketakutannya terhadap hutan hitam yang tercemar lebih dari penghormatanku terhadap Lin Feng. Tapi kuharap, rencana semacam itu tidak akan pernah terjadi lagi. Xiaoyu menanyakan, Kak, bagaimana kamu mengenalnya? Oh, tidak ada, seseorang teman lama menyebutkannya, jangan khawatirkan hal itu. Kinyu mengatakan, hutan hitam yang tercemar, bencana alam akan terjadi dalam waktu sekitar 10 tahun, Lin Feng, nikmati hidupmu selagi bisa, pikir Kinyu. Terlihat ada salah satu anjing yang bermutasi sedang memakan salah satu zombie yang sudah mati. Kinyu dan Xiaoyu bersembunyi di balik tembok. Dia mengatakan kepada Xiaoyu untuk jangan bersuara, ini pasti monster mutasi di level yang lebih tinggi. Serahkan padaku untuk menyelesaikannya, ucap Kinyu. Anjing itu kemudian menyadari bahwa Kinyu sedang melompat dan ingin membunuhnya. Kinyu yang sudah melompat sangat kesal, karena ia sudah ketahuan oleh zombie anjing. Zombie itu berhasil menghindari serangan yang dilakukan oleh Kinyu. Zombie yang berhasil menghindar itu melakukan serangan kepada Kinyu dengan langsung menerkamnya. Namun sayangnya, Kinyu berhasil menangkis serangan yang dilakukan oleh anjing itu. Kinyu semakin kesal. Sampah, dia akan melarikan diri. Monster bermutasi pintar dan akan menyimpan dendam, pikir Kinyu. Xiaoyu yang di belakang Kinyu meminta kakaknya untuk melemparkan saja tombak besinya. Mendengar itu, Kinyu menyebutkan bahwa itu adalah ide bagus. Kita punya pemikiran yang sama. Tak lama kemudian, Kinyu langsung melempar anjing zombie itu dengan tombak besi yang dia punya. Anjing itu berlari dengan sangat kencangnya.